sejarah yang benar itu adalah sejarah masa kini. Sejarah yang benar itu adalah sejarah masa kini. Sejarah yang kita susun saat ini. Nah, oleh sebab itu saya mengajak ya seluruh komponen masyarakat, khususnya generasi muda, mari kita pelajari sejarah negeri kita ini dengan baik dan benar. Pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kita dari podcast Pesona Selatan. Saya Yuri Siswanto, kami mengucapkan selamat datang. Terima kasih sudah hadir pada edisi kedua hari ini. Untuk penonton semua, hadirin semua. Jadi pemirsa sekalian, pada edisi kali ini kita akan mengupas informasi yang tidak kalah menarik. Pemirsa sekalian, bahwa hari ini, tepatnya di tanggal 25 Oktober, kita merayakan Hari Jadi Kota Tobuali. Penasaran kan? Hari Jadi Kota Tobuali, kenapa baru bisa dirayakan hari ini? Tentu kita sebagai generasi muda, semua terutama masyarakat Bangka Selatan, pengen tahu nih, ada apa, cerita apa di balik penentuan Hari Jadi Kota Tobuali. Terutama warga Tobuali nih, jangan sampai Anda tidak tahu. Lah lame, diem, tapi tidak tahu cerita. Nah, itu bahasa daerahnya. Tapi pada dasarnya kita semua harus tahu, sehingga kita bisa menyampaikan, minimal kita bisa mengerti gitu kan, silsilah kenapa Tobuali ini itu bisa dirayakan pada tanggal 25 Oktober. Pemirsa sekalian, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan edisi kita hari ini, kita akan kedatangan guest star yang luar biasa, yang jam terbangnya sudah luar biasa. Saya yakin para pemirsa semua itu sudah mengenal beliau. Siapa lagi kalau bukan Pak Ahmad Elvian. Tepuk tangan untuk beliau. Silakan. Selamat datang Pak di podcast kami. Alhamdulillah. Silakan duduk Pak. Ya. Nah, ini beliau, pemirsa sekalian. Jadi, andai pun biasanya bagi teman-teman, bagi para pemirsa yang memperhatikan ruang-ruang publik begitu, pasti sangat kenal dengan beliau. Jadi, pemirsa sekalian, seperti saya sampaikan tadi, bahwa beliau sudah cukup lama menekuni, mencermati, mempelajari dan juga menyampaikan informasi terkait dengan kesejarahan, baik itu di Bangka Selatan, Bangka Belitung, dan juga korelasinya dengan sejarah di tempat-tempat lain. Para pemirsa sekalian, mari kita sapa dulu beliau. Pak Elvian, ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Tadi habis rapat paripurna istimewa peringatan Hari Jadi Kota Tobuali yang ke-315 ya pemirsa ya. Udah cukup tua, malah seperti yang kita share di informasi kita, itu kota tertua seperti itu. Nah, kalau kota tertua itu kan tentu yang paling banyak ceritanya itu kan yang tertua nih, karena yang paling awal itu lahir seperti itu. Pak Elvian, pertama mungkin teman-teman dari pemirsa yang menonton ingin lebih kenal, lebih paham. Bapak kan selama ini sudah cukup intens mempelajari, mengamati, bahkan menelusuri perjalanan dari sejarah berbagai kota maupun silsilah hal-hal yang lain, silsilah kampung, silsilah sejarah kata dan lain-lain. Sejauh ini Pak, yang mungkin Bapak bisa share ke pemirsa kami, pemirsa podcast Pesona Selatan, itu hal-hal yang Bapak sudah kerjakan, Bapak sudah alami gitu kan, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang pencermat gitu, itu konteksnya di kebudayaan itu apa saja Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan ke teman-teman. Baik, terima kasih. Jadi saya mulai menekuni terkait hal-hal yang menyangkut kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sejak provinsi ini terbentuk.
Jadi ketika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Nah, saya mulai menekuni terkait dengan sejarah budaya. Karena apa? Sebagai provinsi yang baru, nah kita harus menampilkan jati diri kita, identitas diri kita kepada halayak, kepada masyarakat nasional maupun internasional, bahwa Bangka Belitung itu adalah negeri yang luar biasa, memiliki sejarah, memiliki budaya, memiliki identitas dan jati diri yang luar biasa. Nah, sejak itulah saya mulai melakukan penelitian, dan sampai hari ini saya sudah menerbitkan sekitar 41 buku, Pak. 41 buku. Luar biasa nih 41 buku. Ya, yang tersebar di 102 perpustakaan dunia. Nah, kalau artikel ya itu sudah ribuan. Dan kemudian saya juga karena menekuni sejarah dan budaya itu, saya sering diundang, Pak. Sering diundang. Baik di nasional maupun internasional. Terkait penyampaian masalah sejarah, budaya, dan identitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masyarakat. Nah, puncaknya tahun 2018 nih, Pak. 2018. Ada apa nih? 2018 itu saya dianugerahi anugerah kebudayaan, Pak. Anugerah kebudayaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi anugerah kebudayaan Indonesia namanya. Pada waktu itu satu-satunya saya dari Bangka Belitung. Menarik. Beliau ini kan memang kalau kita lihat di ruang-ruang publik, baik itu media online, media cetak, karya-karya tulisan beliau kan membanjiri seperti itu. Tulisan beliau terkait dengan kebudayaan, bahasa, silsilah lain-lain. Sampai-sampai kita sering melihat ada gelar di situ. Gelarnya adalah gelar Dato, dan di ujung namanya itu ada DPMP. Nah, itu bisa diceritakan, Pak. Itu dapat gelar Dato itu apa karena sesuatu karya atau seperti apa tuh? Dan DPMP itu apa tuh, Pak? Mungkin boleh diceritakan ke pemirsa kita. Baik, jadi karena saya itu intens ya menulis, mempelajari sejarah Bangka Belitung itu, dan sejarah Bangka Belitung itu sangat kental kaitannya dengan sejarah Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, sehingga oleh Sultan Palembang ya, Sultan Muhammad Pahwas, saya diberi gelar Dato itu. Jadi yang memberi artinya ya dari Kesultanan Palembang ya. Nah, DPMP itu singkatan dari Darjah Pangeran Mahkota Palembang. Darjah Pangeran Mahkota Palembang. Nah, kemudian ada lagi ECH itu Expert Cultural Heritage, karena saya memiliki sertifikasi keahlian di bidang cagar budaya. Artinya kalau berpendapat, menyampaikan pendapat terkait dengan cagar budaya, beliau memiliki kompetensi untuk diikuti. Karena ada sertifikatnya yang berlaku secara internasional. Oke, luar biasa. Jadi itu pemirsa sekalian, sahabat-sahabat sekalian, narasumber kita ini kalau bahasa anak muda nih bukan kaleng-kaleng gitu kan, karena memang beliau sangat paham. Tentu saja tidak hanya konteksnya Bangka Selatan, tapi korelasinya juga dengan sejarah di wilayah-wilayah sekitar kita yang berkaitan. Nah, ini Pak Elvian, saya mohon izin, saya ingin lebih tahu nih. Banyak masyarakat kita sebelum-sebelum ini seringkali berdebat, berpolemik, baik itu di media sosial, di warung-warung kopi, terkait dengan Kota Tobuali kita ini. Macam-macam nih, ada yang pendapatnya A, ada yang pendapatnya B, macam-macam begitu kan, dan semua merunut kepada katanya-katanya. Nah, hari ini kita udah merayakan nih, bersepakat ke 15 tahun begitu kan. Nah, kira-kira Kota Tobuali ini atau Tobuali ini itu seperti apa asal usulnya sehingga bernama Tobuali? Padahal kan katanya di sini sebutannya
habang begitu kan? Ada yang menggelar atau banyak masyarakat kita menggelar Tobuali ini habang begitu. Tahu-tahu kemudian yang kita angkat, kita jadikan sebagai nama resmi itu kan Tobuali. Nah itu seperti apa silsilah Tobuali, berasal dari kata apa, kemudian sampai dengan sekarang itu dirayakan dan ditetapkan? Baik, kalau kita pelajari manuskrip ataupun naskah kuno yang ditulis dengan Arab Melayu ya. Yang paling tua itu misalnya manuskrip Haji Idris. Itu kota kita itu ditulis dengan tulisan Arab Melayu ya, tulisan Jawi itu Tobu Alih. Alih ada H-nya ya. Ada H. Makanya di dalam literatur Inggris maupun literatur Belanda, Tobuali itu ditulis Tobo Alich pakai H. Pakai J. Karena orang Inggris, orang Belanda aksennya J itu CH. Kira-kira H gitu ya. Betul. Jadi Tobo Ali. Berbeda dengan Tobo Ali. Kalau Tobo Ali itu pakai Y, itu nama orang. Nama orang. Kalau Ali. Ini kan Ali. Jadi di dalam literatur itu Tobo Ali. Nah, kalau kita telusuri ya bahwa dari kapan kata Tobuali itu muncul ya di dalam literatur ataupun di dalam catatan sejarah. Nah, kita ketahui bahwa Tobuali itu adalah nama teknologi penambangan timah pribumi Bangka. Jadi orang Bangka itu sudah memiliki teknologi yang sangat sederhana dalam menambang timah. Jadi mereka menebuk tanah ya sedalam 6 kaki ya, selebar 6 kaki. Kemudian ketemu urat timah. Nah, dengan tanahnya itu mereka angkat ya dengan keranjang, dibawalah ke sungai untuk dilakukan pemurnian dengan menggunakan dulang. Nah, kalau sudah habis urat timah di lubang tadi, dia akan alih ataupun geser. Tobonya itu tebuk tanah gitu kan? Ya, alih itu geser. Alih itu berpindah lagi. Ketika sudah habis urat timahnya itu, baru kemudian beralih lagi ke tempat yang lain. Nah, teknologi ini digunakan oleh masyarakat pribumi Bangka di Bangka Selatan berlangsung lama sampai dengan masa akhir dari kekuasaan Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo tahun 1757. Jadi berlangsung begitu lama dan hasilnya ya cukup banyak. Jadi sekitar 20.000 pikul lah setahun. Ya, jadi cukup untuk memenuhi kuota kontrak perdagangan timah yang ditandatangani oleh Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago dengan POC tahun 1710. Nah, jadi nama Tobuali itu jangan ditafsirkan yang lain-lain. Jadi tafsirkan itu sebagai teknologi penambangan timah pada pribumi Bangka. Nah, kemudian kan pada masa Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo tahun 1724 sampai 1757 dia mendatangkan orang-orang Tionghoa yang kemudian membawa teknologi baru yang disebut dengan teknologi kulit, kemudian teknologi kulong ya, bukan kolong. Kalau kolong itu lafaznya bawa kulong. Nah, kulong ya, bukan kolong. Kalau kolong bawa tempat tidur, bawa meja kolong. Betul. Teknologi kulong. Nah, kemudian berkembang menjadi teknologi kulit kulong namanya. Nah, jadi itu nama Tobuali ya, nama Tobuali. Para pemirsa sekalian, beralih gitu. Jadi artinya memang pada saat itu masyarakat di wilayah Tobuali saat ini itu sudah memiliki aktivitas penambangan timah. Nah, di mana
metode cara yang mereka gunakan untuk mengambil timah itu dengan cara menebuh. Tadi tebu itu bahasa Bangka, bahasa Tobuali, bahasa Tobuali, dan juga alih ketika berpindah lagi ketika sudah selesai begitu, masuk ke tempat-tempat yang baru lagi. Tadi ada yang belum dijawab, kenapa disebut Sabang tadi kan? Ini menarik juga nih. Orang taunya Sabang, hanya orang Sabang yang tahu Habang begitu. Ada lapas HS diganti H. Padahal kalau kita dengar secara nasional atau tempat-tempat yang lain, Sabang itu kan adanya tuh di ujung Sumatera tuh, di Aceh. Nah ini mari kita dengar nih, kira-kira korelasinya dengan Habang, Sabang nih apa nih dengan Tobuali tadi tuh? Gimana? Jadi teknologi penambangan timah pribumi tadi dengan tebok alih tadi kan. Nah itu kan awalnya dilakukan di satu kawasan ya, yang di dalam peta HM Links ya, peta Belanda ya, kemudian dalam peta Mayor Henry Coates ya, residen Inggris untuk Palembang dan Bangka, itu di satu tempat yang disebut dengan Oud Tobuali atau Old Tobuali. Oud Tobuali itu dalam bahasa Belanda artinya Tobuali lama. Old Tobuali dalam bahasa Inggris itu disebut dengan Tobuali lama. Nah, di mana posisinya di peta-peta HM Link, kemudian peta-peta Inggris MH Coates itu, nah, disebutkan di daerah antara Bakon dan sungai yang disebut dengan Sungai Tagak. Nah, di daerah itu pertama kali berdirilah pemukiman yang disebut dengan Old Tobuali atau Oud Tobuali. Oud Tobuali itu di Sungai Tagak. Iya, antara Sungai Tagak dan Bakon. Nah, Bakon itu Bakung. Bakung. Iya. Bagus. Kolong Bakung sekarang mungkin. Bukan. Kalau sekarang kan Pak Bupati membuat konsep yang luar biasa ya, namanya Bakung ya. Nah, Bakung itu sebenarnya adalah satu wilayah antara Bakung dan sungai tadi, merupakan tempat tinggal ya, ataupun pemukiman lama yang disebut dengan Oud Tobuali atau Tobuali lama. Itu berdasarkan peta yang peta-peta kuno ya, peta-peta kuno tahun 1821 seperti itu. Itu dokumentasinya masih tersedia. Masih. Itulah yang kita jadikan sebagai dasar. Salah satu dasar kita menetapkan hari jadi Kota Tobuali. Nah, lalu pada masa Sultan Ahmad Najamuddin I Adikusumo ya, anaknya Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo, tanggal 17 September 1757 dia pindahkan pemukiman itu yang awalnya di satu teluk ya, di satu daerah antara Bakung dan Sungai Tagak itu berada di dalam satu teluk. Ada teluk namanya, teluk kalau lihat di peta. Nah, dia pindahkan karena dianggapnya kurang strategis, dia pindahkan ke satu wilayah yang disebut dengan Tanjung Sabang atau Tanjung Sabong. Tanjung Sabang atau Tanjung Sabong. Nah, posisinya itu di mana? Kemudian dia dirikan pangkal ya. Pangkal, kemudian dia dirikan benteng baru ya di situ di Tanjung Sabong itu. Nah, lalu penduduk pun pindah dengan sendirinya pindah ya, karena aktivitasnya mengikuti. Ya, dipindah ya oleh Sultan, dipindahkan ke Tanjung Sabong. Nah, di dalam catatan HM Link disebutkan bahwa orang Chin dan orang pribumi Bangka itu tidak suka menyebut tempat tinggal barunya itu dengan Tobuali baru. Mereka lebih suka menyebutnya dengan Sabang. Karena terletak di Tanjung Sabang tadi, Tanjung Sabang. Makanya disebut dengan, sampai sekarang orang menyebutnya dengan Sabang. Sabang itu sebenarnya adalah sebutan untuk Tobuali baru, pindahan dari Tobuali lama. Jadi karena terletak di Tanjung Sabong. Dari lokasi awal di Oud Tobuali itu di antara Bakung dan juga Tagak, Sungai Tagak, pindah ke Tanjung Sabang. Itulah yang kemudian lazim digunakan sampai sekarang menjadi Sabang. Tapi walaupun
kita menyebutnya Sabang, lafaznya malah H begitu ya. Nah ini menarik juga. Baik pemirsa sekalian, jadi memang sepertinya kita sudah bisa menarik benang merah dari asal usul Tobuali tadi sampai kemudian lazim masyarakat kita menyebut Tobuali itu dengan Sabang. Nah pemirsa sekalian, tentu kita ingin lebih lanjut nih menggali, menelisik informasi terkait dengan asal usul Tobuali. Pemirsa sekalian, tadi oleh narasumber kita Pak Elvian sudah dijelaskan, saya pikir dengan gamblang tuh tentang asal usul nama Tobuali. Begitu juga dengan Habang atau Sabang seperti itu. Nah sekarang kita ingin mendengar ini dari narasumber kita Pak Elvian ya. Jadi setelah masyarakat kita bertanya-tanya nih di media sosial, di media online, ini gimana nih Tobuali harus ditetapkan begitu tanggalnya kan? Apalagi ketika daerah-daerah sekitar kita, katakanlah kota-kota di sekitar kita sudah diperingati hari ulang tahunnya, sementara kita belum nih. Jadi ada dorongan yang kuat untuk kita menelisik kembali, mencermati sejarah perjalanan kota Tobuali. Tobuali sendiri mulai dilakukan penelusuran oleh pihak pemerintah itu menggandeng Bapak ya Pak ya, menggandeng Bapak. Nah saat itu bagaimana prosesnya Pak? Pada saat mengumpulkan data pertama, kemudian tokoh-tokoh yang harus dilibatkan, tentu kan hal ini harus dibahas, dicari informasinya sehingga betul-betul lebih menyeluruh seperti itu. Itu bagaimana prosesnya Pak? Mulai melibatkan atau proses untuk kita menelusuri dari pemerintah sendiri. Baik, jadi saya itu kan apa ya? Sangat cinta kepada Bangka Selatan ya. Ya. Sebab saya sama Pak, sama. Saya pertama kali menjadi PNS itu guru itu di SMA Negeri 1 Tobuali. Nah, ini gurunya guru kita nih. Nah, jadi sebelum keinginan dari masyarakat Tobuali menggali ya kapan Tobuali itu lahir, kapan Tobuali itu ada, kapan Tobuali itu terbentuk. Saya sebenarnya sudah membuat beberapa kajian ya. Yang pertama itu terkait kajian benteng Tobuali. Kemudian saya juga buat kajian tentang benteng Penutu ya di Pulau Levar. Nah, kemudian saya juga sudah menyusun buku Kampung di Bangka jilid 3 yang 100 halamannya ada 400 halaman buku Kampung di Bangka jilid 3 itu 100 halamannya berisi tentang sejarah kampung-kampung di Bangka Selatan di distrik Tobuali. Jadi 100 halaman dari buku itu mengulas tentang kampung-kampung di distrik Tobuali Bangka Selatan. Nah, kemudian saya juga sudah meneliti tentang perjuangan Batin Tikal ya. Dari daerah Penyampar, dari daerah Gudang. Nah, kemudian saya juga menulis buku organisasi sosial suku bangsa Melayu di Bangka Selatan. Jadi sebelum itu saya sudah banyak ya menulis, mengumpulkan bahan-bahan terkait dengan Bangka Selatan ataupun distrik Tobuali. Nah, terakhir ya saya diminta oleh dinas ya pada waktu Pak Husni ya, Husni kemudian dilanjutkan oleh Pak Narwanto ya pada waktu 2013 lah kira-kira. Nah, mereka minta ke saya bikin kajian terkait dengan hari jadi kota Tobuali. Nah, saya mengajak beberapa profesor. Ya, jadi jangan dianggap kaleng-kaleng lah hari jadi kita ini ya. Karena ada 2 profesor yang ikut mengkaji. Pertama Profesor Dr. Susanto Zuhdi. Ya, beliau itu adalah profesor sepuh. Ya, profesor yang melahirkan banyak profesor di Universitas Indonesia ya. Kemudian para profesor. Iya. Nah, kemudian ada Profesor Dr. Din Majid namanya. Din Majid. Iya, itu profesor sepuh juga dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Jadi ada 2 profesor yang pakar betul terkait dengan sejarah.
dan satu pakir saya. Saya belum pakar kan, pakir. Pakir ya. Nah, satu saja. Jadi 3 orang yang mengkaji itu, mereka datang ke sini. Kita lakukan seminar. Saya hitung seminarnya saja mungkin ada 4 kali. Ada 4 kali. 4 kali ya. Dan kemudian seminar itu dihadiri oleh seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, ya, kelompok-kelompok komunitas hadir untuk, bertanya bagaimana kita membahas itu ya. Artinya jadi bukan tidak instan, ya, itu berjilid-jilid ya, sampai saya hitung, saya sendiri Ketua Buali membahas hari jadi ini sampai 6 kali. 6 kali saya datang ke sini. Seminar saja 4 kali. Seminarnya 4 kali. Nah, jadi orang-orang tua itu memberikan amanah kepada saya ya, agar segera ditetapkan itu hari jadi Kota Tobuali itu. Ya, dan saya bersyukur ya hari ini dirayakan, dirayakan seperti itu. Perdanya sudah, kemudian dirayakan hari ini. Dan sesepuh-sesepuh itu sudah meninggal, Pak. Sudah meninggal. Almarhum Pak Usman Samin, almarhum Pak Nasron ya, Nasron Bahar, ketua lembaga adat dulu di Bangka Selatan. Kemudian Pak Asnol Rashid almarhum. Nah, itu tokoh-tokoh yang hadir ya, yang hadir membahas, berdiskusi dan memberikan amanah kepada kita agar segera. Nah, pada saat itu tentu kan para tokoh ini mereka juga mendapatkan informasi nih, mungkin dari tetua-tetua sebelum, dari tokoh-tokoh sebelum. Ada nggak selama proses seminar itu terjadi perbedaan informasi yang ingin disepakati seperti itu dari para tokoh-tokoh itu, dari para mungkin tokoh-tokoh yang sudah almarhum itu gimana tuh? Ada nggak perbedaan? Jadi terkait dengan saat itu sejarah ya, kan ada yang disebut dengan oral history. Jadi oral history itu sejarah yang dituturkan secara lisan turun-temurun kan. Kemudian ada sejarah itu sebagai ilmu. Nah, kalau sejarah sebagai ilmu kan dia punya metodologi dalam penulisan sejarah, mulai dari heuristik, kritik, interpretasi, kemudian historiografi. Nah, oral history itu termasuk ke kegiatan heuristik. Jadi mencari jejak-jejak atau sumber sejarah. Salah satunya ya sumber lisan atau oral history tadi. Tapi pun ada tahapan di metodologi historis itu kan, itu ya disebut dengan kritik. Kita harus kritik oral history itu harus diuji. Diujinya dengan apa? Dengan sumber tulisan, sumber benda. Nah, jadi sehingga kemudian kita memformulasikannya dalam bentuk satu tulisan, satu kajian yang mengerucut ke tanggal 25 Oktober. Artinya sebagai salah satu referensi itu bisa digunakan. Penelusuran cerita yang turun-temurun begitu kan. Tetapi cerita-cerita itu harus kemudian diuji karena memang kita dalam menyepakati sebuah penetapan hari jadi itu tentu harus menggunakan metode-metode yang harus kita pertanggungjawabkan seperti itu. Nah, itu yang saya pikir juga para pemirsa harus tahu nih, penelusuran informasi itu dilakukan secara lebih bertanggung jawab seperti itu, secara lebih ilmiah gitu. Nah, jadi Pak Elvian terkait dengan perbedaan informasi itu mungkin ada pada saat dilakukan seminar-seminar yang pernah dilaksanakan itu. Cuman pada akhirnya kan kesemua informasi itu akan diuji. Terus menentukan asal usul sebuah wilayah itu, Tobuali kita hari ini itu kan juga tidak terlepas dari keterkaitan asal usul Pangkal Pinang, asal usul Mento, Koba, kemudian termasuk pada saat itu kita berada pada masa kerajaan Sriwijaya ya. Nah, tentu tidak bisa artinya kita menggunakan pendapat sendiri, literasi sendiri untuk kemudian ini loh yang seperti ini. Artinya kan harus tetap di-compare begitu ya Pak. Nah, itu dalam menentukan
asal usul ataupun hari jadi Tobuali itu sendiri yang kita rayakan hari ini nih pemirsa, itu wilayah yang kita compare itu mana saja Pak? Historis mungkin Koba dengan sekian ratus tahun begitu kan? Atau ada daerah-daerah lain atau tempat-tempat yang lain yang memang bisa menjadi benang merah begitu? Baik, jadi yang kita peringati itu kan hari jadi ya. Hari jadi. Berbeda dengan hari lahir. Hari jadi itu dalam bahasa Inggrisnya kan happy anniversary. Kalau hari lahir happy birthday. Oh, ya kan? gitu ya. Ya, berbeda loh antara hari lahir dengan hari jadi. Hari lahir itu gampang kita menentukan hari lahir. Saya lahir Pangkal Pinang 14 Oktober tahun 1965. Apa buktinya? Buktinya surat lahir, surat kenal lahir, kan akta kelahiran. Kapan Republik Indonesia itu ada? Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 ada teks proklamasinya kan? Hari lahir. Nah, hari lahir itu dia pasti jelas. Pasti jelas tanggalnya. Nah, kalau hari jadi happy anniversary itu kita harus tentukan momentum paling penting, momentum yang kita anggap paling penting, paling tua, paling lama, paling bersejarah bagi kota ini. Misalnya kapan jadi kayak Tunangka kan jawabannya kan momen penting kan. Ku jadi hari jadi ku kayak dia ketika aku nonton di bioskop misalnya kan. Nah itulah disebut hari jadi kan. Atau ketika ketemu di pasar kan, atau ketemu di tempat mandi, itu kan hari jadi kan. Nah, jadi momen yang paling penting kalau hari jadi itu. Artinya mengambil momen-momen. Ya. Nah di Bangka Belitung kan. Provinsi saja itu nyebutnya hari jadi. Iya. Tanggal 21 November tahun 2000 itu. Itu disebut hari jadi. Karena tanggal 21 November itu ada momentum penting ketuk palu. Iya. Di DPRD disetujuinya Bangka Belitung menjadi provinsi. Iya. Tetapi kan kalau hari lahirnya, happy birthday-nya itu keluarnya undang-undang nomor 27 tahun 2000 tanggal 4 Desember tahun 2000. Harusnya hari lahirnya itu kalau mau diperingati happy birthday-nya 4 Desember. Sama juga dengan Tobuali. Iya, Tobuali Bangka Selatan hari jadi Kabupaten Bangka Selatan. Nah, undang-undangnya kan harusnya undang-undang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan itu kapan? Nah, itu hari lahir. Hari jadinya cari momen terbentuknya presidium, diangkatnya bupati baru di Bangka Selatan itu hari jadi namanya. Nah, yang kita harus dibedakan. Yang kita peringati untuk Tobuali itu adalah hari jadi. Dan kota-kota di sekitar di Bangka Belitung ini ya hari jadi. Kita peringati hari jadi, bukan hari lahir. Misalnya Mentok itu 17 September 1734 ketika didirikan 7 September 1734 ketika didirikan 7 bubung rumah di Mentuk itu. Nah, itu kan disebut hari jadi bukan hari lahir. Nah, kemudian Pangkal Pinang itu 17 September 1757. Nah, ketika Kesultanan Palembang Ahmad Najamuddin membuat kebijakan mendirikan pangkal-pangkal tempat kedudukan Demang dan Jenang. Ada 13 pangkal yang didirikan, salah satunya Pangkal Pinang. Itu kan hari jadi. Kobak itu 1 Agustus tahun 1854. Katanya ditetapkan hari jadi Kota Kobak itu berdasarkan pembentukan distrik Koba pada masa Belanda. Mengambil momen momen Belanda kan. Nah, Sungai Liat itu 21 April
tahun 1776. Itu dia ambil momentumnya ketika terbentuknya Kademangan Pangkal Lihat. Nah, kita 25 Oktober tahun 1708, momentumnya apa? Ketika Kesultanan Palembang Darussalam Muhammad Mansur Jaya Winglago membuat kebijakan membangun benteng ataupun parit pertahanan yang sekaligus difungsikan untuk parit penambangan. Nah, itu momentum ya. Momen yang diambil, kemudian itulah yang kita anggap sebagai hal yang paling penting sebagai sejarah yang tertulis. Kalau kita bisa mau ngambil misalnya bulan Desember tahun 1820 misalnya, ketika Raden Ali menyerang benteng Tobuali, atau ketika pemerintah Hindia Belanda menetapkan tahun 1855 menetapkan distrik, tapi kan tidak ada kebanggaan. Momennya tidak membanggakan kita. Masa kita ngambil hari lahir kita dengan momentum penjajah kan? Momentum kolonial. Nah, yang membanggakan kita itu dari nama sejarah itu, momentum ini nih yang paling penting, bagus, penting dan juga menonjol untuk kita jadikan sebagai hari jadi. Luar biasa pemirsa. Jadi memang asal usul nama Tobuali, kemudian kenapa tanggal 25 Oktober itu memang memiliki filosofis dan juga nilai-nilai dan juga historis tersendiri yang harus kita pahami secara utuh begitu. Namun demikian, andai pun kita memiliki informasi baru yang kita anggap kuat dasarnya, tentu bisa juga dijadikan sebagai momentum. Saya dapat informasi ini nih. Nah, artinya penetapan tanggal 25 Oktober ini bukanlah hal yang final 100%, tetapi juga ketika misalnya ingin ada revisi masih dimungkinkan, tetapi dengan syarat seperti yang narasumber kita sampaikan tadi, dengan Pak Elvian sampaikan tadi, semua harus diuji karena memang penetapan hari jadi itu adalah momen yang harus kita pertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga secara hukum juga barangkali seperti itu. Saya beri contoh yang sederhana. Kota Kobak. Kota Kobak itu di dalam catatan sejarah yang ada keterkaitannya dengan Tobuali, itu sudah ada tahun 1712. Ya, 1712 sudah ada kota Kobak itu. Nah, tetapi kan orang Kobak mengambil momentum terbentuknya distrik Kobak oleh Belanda kan. Nah, kalau saya mungkin melakukan kajian itu, kalau saya sih lebih enaknya 1712. Karena apa? Karena kota itu didirikan oleh Sultan Anom Alimuddin. Nah, ketika Anom Alimuddin itu terusir dari Kesultanan Palembang Darussalam kan, kemudian Sultan Mahmud Badarudin I itu hanya tinggal menyisakan kekuasaannya di Tobuali pada waktu itu. Nah, jadi momentum itu yang bisa menimbulkan semangat lah bagi kita. Oke. Nah, Pak Elvian ya, jadi tentu selama proses penyepakatan tahapan demi tahapan diuji oleh kemudian dari profesor tadi kan. Nah, kemudian di-compare lagi dengan peristiwa sejarah yang juga tercatat di beberapa daerah di sekitar kita, tentu hal itu akan membuat kompleksitas begitu. Karena kita benar-benar harus melihat secara lebih utuh. Nah, kira-kira selama proses penentuan itu kendala-kendala yang terberat nih, kendala-kendala yang kita hadapi, hambatan-hambatan yang kita hadapi dari sisi argumen, informasi yang lain begitu, untuk penyepakatan itu apa tuh kira-kira hambatannya? Kalau hambatannya hambatan politis. Hambatan politis. Sebenarnya kan tahun 2013 itu sudah selesai kajiannya. Secara kajian akademis. Saya pun sudah menyusun draft kajiannya, kemudian draft raverdanya kan.
Cuma secara politis kepala daerah pada waktu itu dia ingin mundur lebih jauh lagi kan ke abad 14 ke masa Cheng Ho. Nah, sementara kan kita tidak menjumpai catatan-catatan historis kan terkait dengan keinginan boleh saja kan, keinginan boleh saja, tetapi kan penentuan sejarah itu kan harus berdasarkan kajian, metodologi historis. Tidak bisa berdasarkan mimpi kan, saya ketemu dengan ini kan, berdasarkan keterangan orang pintar saya ketemu dengan ini. Tidak bisa. Semua narasumber harus ilmiah. Itu harus tetap bisa dipertanggungjawabkan. Iya, benar, secara ilmiah. Oke, jadi memang pada saat itu informasi yang harus didorong mungkin mungkin karena beliau pada saat itu menginginkan, masih meyakini begitu ada keterkaitan yang kuat antara sejarah Cheng Ho dengan Tobuali. Jadi memang artinya beliau ingin mempertanyakan lagi nih, jangan-jangan ada. Cuman memang kita sih sebenarnya bangga kalau tahun 1400. Cuma kan di dalam Ying Ye Seng Lan, jadi kitab yang ditulis oleh Ma Huan, kisah-kisah perjalanan Cheng Ho itu memang betul Cheng Ho itu ada mendarat di Sabang. Tetapi bukan Sabang Tobuali, bukan di Sabang Pulau W. Sabang Pulau W. Waktu itu di bawah kerajaan Lamuri Aceh. Kerajaan Aceh juga belum. Aceh Darussalam pun belum. Yang ada itu kerajaan Lamuri di Sabang Pulau W. Jadi Pulau Sabang begitu. Iya, Sabang Pulau bukan W. Bukan di Tanjung Sabang. Bukan. Nah, jadi Laskar Cheng Ho itu dalam perjalanan menuju Benggala kan tahun 1400-an itu, nah singgahlah di Sabang Pulau W. Untuk apa? Untuk mencari air bersih bagi pelayarannya. Nah, dia menemukanlah satu danau yang besar, namanya danau Laut Tawar, danau Anak Leuts namanya. Nah, untuk mengambil air itu bukan pakai timba, tapi Cheng Ho memerintahkan membangun kanal. Dibangunlah saluran itu dari danau Anak Leuts itu sampai ke pesisir. Itu cara ngambil airnya bukan pakai timba, karena pasukan Cheng Ho itu hampir 27.000 orang kan. Kalau sumur di dekat kata orang sumur dekat Ai Aceng itu bisa dengan sumur-sumurnya dia pikul. Jadi kalau di Tanjung Sabang ini bisa dengan sumur-sumurnya sekalian dibawa. Artinya memang kapasitas kebutuhan air yang diinginkan ataupun dibutuhkan oleh armada Cheng Ho itu sebetulnya kurang rasional dengan yang tersedia di daerah kita. Artinya memang itu korelasinya agak dipertanyakan seperti itu. Dan itu dicatat di dalam Ma Huan Ma Huan itu orang yang mengikuti kemana ekspedisi Cheng Ho. Ada mendarat di Sabang, tapi Sabang Pulau W. Pulau Sabang. Sabang di Pulau W sana. Bukan Habang ya. Bukan Habang. Baik. Kendala-kendala kemudian terakhir ini terakhir Pak Elvian. Jadi saya pikir sebagai sebuah katakanlah daerah terkhusus gitu untuk generasi-generasi muda, di samping kita harus tahu begitu kan. Di samping kita harus tahu bagaimana silsilah kita, tentu kita juga harus mencintai. Nah, untuk mencintai ini kita membutuhkan pemahaman yang utuh begitu. Nah, mungkin terkait dengan bagaimana kita mencintai kota Tobuali, kemudian tadi sudah diceritakan oleh beliau secara lebih panjang lebar begitu kan, bagaimana silsilahnya. Mungkin ada hal-hal yang harus didengar nih oleh generasi muda kita, terutama masyarakat Tobuali dan juga Bangka Selatan pada umumnya, dengan sudah ditetapkannya Tobuali sebagai hari jadi nih, bukan? Dengan sudah ditetapkan Tobuali, konteksnya udah
udah pasti gitu kan, sudah diresmikan sebagai kota Tobuali yang berumur 315. Ke depan kira-kira bagaimana harapan dari Pak Elvian kepada generasi muda biar dengan semangat ditetapkan ini menjadi lebih menjadi kebanggaan dan dicintai oleh generasi muda kita? Yang pertama kan kita memaknai sejarah masa lalu itu kan untuk dijadikan ibrah ataupun pengajaran bagi masa kini dan masa akan datang. Nah, pengajarannya seperti apa? Kita harus paham bahwa Tobuali itu sudah tua. 315 tahun yang lalu sudah ada. Nah, sebagai kota itu kan pemukim. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kota itu kan pengertiannya pemukiman yang dikelilingi oleh benteng ataupun parit pertahanan. Itu pengertian kota. Dan Tobuali ini punya kebanggaan karena dia memiliki 2 benteng kan. Kalau ditambah dengan Lepar ada 1 benteng lagi, tambah lagi di Pulau Tinggi ada benteng lagi. Banyak sekali benteng di Bangka Selatan ini kalau mau kita pelajari. Nah, sebagai satu kota pemukiman masyarakat yang dikelilingi oleh benteng parit pertahanan, itu menunjukkan bahwa tahun 1708 itu masyarakat Tobuali itu sudah maju, sudah berperadaban. Jadi dia sudah memiliki politik ekonominya, politik pertahanannya, politik pemerintahannya, sosial budayanya sudah terbentuk seperti itu. Dan itu harus kita pahami ya bagi pada masa kini. Dengan kejayaan-kejayaan masa lalu itu bagaimana kita merencanakan kota ini ya, kota Tobuali ini untuk lebih baik lagi pada masa sekarang, dan bagaimana merencanakan masa yang akan datang, merangkul masa yang akan datang. Nah, jadi jangan main-main ya kita memperingati momentum hari jadi itu, bagaimana kita menghargai masa lalu terbentuknya ibu kota Kabupaten Bangka Selatan itu, bagaimana kita merayakannya pada hari ini, bagaimana kita menyusun perencanaan untuk masa depan. Dalam istilah filosofisnya itu honoring the past, celebrating the present, embracing the future. Bagaimana kita menghargai masa lalu, merayakannya masa kini, dan bagaimana kita merangkul masa depan. Ya, artinya pemirsa sekalian, terutama nih anak-anak muda Bangka Selatan nih, anak-anak muda Tobuali, dengan sudah ditetapkannya hari jadi Tobuali ini, lalu historis yang sedemikian rupa panjang, ternyata di masa lalu Tobuali pernah ataupun sudah terbentuk peradaban yang unggul seperti itu. Oleh karena itu ke depan tentu saja kita harus bersemangat, lebih semangat lagi nih bagaimana Tobuali agar lebih maju. Nah, itu adalah PR kita semua, PR pemirsa sekalian, PR anak-anak muda nih, bagaimana kemudian di berbagai sektor seperti misalnya katakanlah seni, kemudian arsitektur, kemudian kebudayaan dan lain-lain, itu kita harus kembangkan sehingga menjadi lebih maju lagi. Begitu loh kurang lebih Pak Elvian ya. Baik pemirsa sekalian, mengingat ketersediaan waktu kita, barangkali kita cukup sudahi dulu ya diskusi kita pada acara podcast kita kali ini. Tentu ada hal-hal lain nih, ada hal-hal lain yang ingin diketahui, dieksplorasi, dan tentu itu akan menjadi PR gitu ya, PR untuk kemudian ditanyakan kepada narasumber. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa sekalian, kepada Pak narasumber kita yang luar biasa. Mudah-mudahan podcast kita bisa mencerahkan, memberikan pemahaman yang lebih utuh agar masyarakat kita, terkhusus masyarakat Tobuali, bisa lebih paham tentang apa, bagaimana, dan juga proses terjadinya asal-usul Tobuali ini. Pemirsa sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai barangkali kita kasih kesempatan dulu nih kepada narasumber kita untuk closing statement kepada pemirsa sekalian sebagai penutup acara kita. Silakan Pak.
Saya teringat kepada ucapan dari Benito Gross, seorang sejarawan kontemporer. Dia mengatakan bahwa sejarah yang benar itu adalah sejarah masa kini. Sejarah yang benar itu adalah sejarah masa kini. Sejarah yang kita susun saat ini. Nah, oleh sebab itu saya mengajak ya seluruh komponen masyarakat, khususnya generasi muda, mari kita pelajari sejarah negeri kita ini dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar sehingga kita memahami ya sejarah itu untuk kita jadikan ibrah, jadikan pengajaran, sumber edukasi, sumber inspirasi dan sumber rekreasi bagi kita menumbuhkan menyentuh ya saya menyebutnya itu switch match ya, mentalitas, moralitas kita untuk lebih giat lagi membangun negeri junjung besar junjung besar ini ya. Nah, dengan slogan asa kawa kita paca. Jangan dak kawan usah. Begitu ya. Asa kawa kita paca. Kalau kita paca itu ya bukan jangan gayel ya. Kalau kita paca itu ya kita berbagi lah dengan yang lain. Artinya kita berupaya lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Baik, terima kasih Pak Elvian. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih terutama kepada para pemirsa sekalian. Semoga informasi yang disampaikan yang sudah kita ulas dari beliau itu menjadi salah satu referensi yang kuat bagi kita anak-anak muda dan juga pemirsa sekalian. Terima kasih kami ucapkan dari podcast kami, Podcast Pesona Selatan. Demikian, salam.